setelah laporannya udah dicabut, skorsing kamu sudah bakal diselesaikan. Nanti mobil kamu saya akan beli lagi. Satu syarat udah aku penuhin ya. Makasih. Sama kasih dulu. Kamu datang ke sini, itu udah lumayan cukup buat aku. Dan masih ada satu lagi sih. Ada apa, Pak? Ya, tolong putus semua akses CCTV dari luar. Dan setelah itu, ajak teman-teman kalian semua pergi dari sini. Baik, Pak. Dan sistem lokal pasti tetap hidup. Jangan sampai orang-orang di luar sana bisa mengakses atau melihat apa yang terjadi di rumah ini. Baik, Pak. Oh iya, dan satu lagi, mobil Renault pastiin masukin dalam garasi ya. Siapa? Arina, Reno dan Hana sudah kita obatin. Kalau gitu, kita permisi ya. Kita pamit. Yuk, Sandra. Jangan. Saya nggak izinin kalian untuk pergi dari sini. Viko. Arina, aku nggak mau mereka pergi dari sini dan akhirnya itu ngerepotin aku untuk nyelamatin Reno dan Hana. Tapi Kamu mau mereka aman kan? Ya udah kalau gitu biarin mereka di sini. Mereka nggak akan pergi tanpa izin aku. Viko, Stop, aku nggak mau berdebat. Kamu ikut aku. Viko. Ih. Sebentar gitu sih. Kemana? Kemana? Lepasin aku. Enggak, Lepasin. nanti kamu kabur. Apaan sih? Nggak usah pegang-pegang kayak gini juga. Aku nggak akan kabur. Enggak, aku nggak mau lepasin kamu. Hah? Setiap aku lepasin kamu selalu bikin masalah kamu ya. Kamu nggak sadar ya? Aku yang bikin masalah. Kamu. Kamu yang masuk ke dalam hidup aku. Yang bikin masalah dalam hidup aku. Aku udah turutin apa kata kamu untuk nolongin Reno. Sekarang saatnya kamu turutin apa perkataan aku. Sini. Nggak mau, Viko. Kamu lihat tangga itu kan? Apa yang kamu ingat? Dan apa yang kamu lihat di tangga itu? Bukan urusan kamu. Itu urusan aku. Ini rumah aku. Ibu kamu juga meninggal kan? Setelah ibu kamu membunuh ibu aku. Jaga ya omongan kamu. Harus berapa kali lagi sih aku bilang? Ibu aku bukan pembunuh. Ini gila ya? Kamu terus-terusan loh kasar sama suami kamu? Hah? Durhaka kamu? Biarin aja. Aku bakal tetap kayak gini sampai kebenaran terungkap. Kamu punya luka masa lalu. Kamu punya dendam sama ibu aku karena otak kamu udah di brainwash sama papa kamu. Terus gimana aku? Setiap melihat tangga itu, setiap ngelewatin tangga itu, aku cuma punya trauma. Aku selalu ingat kejadian malam itu.
Aku harus lawan trauma aku, tapi di saat bersamaan aku juga harus buktiin ke kamu kalau ibuku bukan pembunuh. Kamu mau tahu kejadian yang sebenarnya malam itu? Oke, aku akan ceritain semuanya. Malam itu, saat ibu dibunuh, aku cuma lihat ibu dicekik sama laki-laki. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu cuma suruh aku lari cari bantuan. Dan aku cuma bisa lari. Siapa? Siapa laki-laki itu? Aku juga nggak tahu. Aku nggak lihat mukanya. Aku cuma bisa lari aja cari bantuan. Kamu nggak tahu laki-laki itu siapa, tapi kamu tahu semua kejadiannya. Aku cuma lihat waktu ibu dibunuh. Oke. Berarti kamu lihat waktu ibu kamu masuk ke kamar ibu aku. Apa yang mereka lakuin? Apa yang mereka lakuin, Arina? Biar ibu lihat dulu. Kamu di sini jangan kemana-mana. Jawab. Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Waktu itu ibu suruh. Kamu lihat nggak? Aku nggak lihat karena ibu suruh aku tinggal di lantai bawah. Tapi Viko, aku lihat ibuku dibunuh. Laki-laki itu udah bunuh ibu aku. Kamu minta aku tuh percaya sama kamu atas semua cerita yang kamu ceritain ke aku. Dan kamu menggambing hitamkan orang itu. Untuk kamu bikin alur cerita kamu sendiri gitu. Enggak. Aku nggak bohong, itu yang sebenarnya terjadi, Viko. Bohong? Enggak, aku jujur. Aku nggak percaya sama kamu. Kenapa kamu ceritain dari awal? Cerita sama kamu. Aku harus bangun pagi-pagi dari mimpi buruk karena kejadian di malam itu. Terus aku harus ngadepin kamu yang ngata-ngatain ibu aku, yang bilang ibu aku pembunuh. Terus kamu berharap aku cerita semuanya sama kamu? Aku nggak mau bangun dari mimpi buruk. Terus harus masuk mimpi buruk lagi. Papa. Arina! Arina. Kenapa? Mau berdebat lagi? Enggak, kamu masuk sekarang. Enggak mau. Arina, hei. Papaku di sini. Ayo. Sandra, Dokter Firza. Bangunin Reno sama Hana. Reno, bangun Reno. Yuk, Reno bangun. Ada sesuatu. Pergi ayo. Bisa? Cepet. Pelan-pelan aja sayang, gak apa-apa. Coba. Hati-hati.
Apa benar? Hah? Benar, Tuan. Saya sendiri lihat dan Viko bawa mereka ke dalam rumah, Tuan. Saya bisa sendiri. Gue peringatin lo jangan macam-macam ya. Lo minta gue untuk bantuin lo, dan sementara bokap gue ada di luar. Bukan gue yang minta. Reno, please tolong jangan berdebat dulu. Itu papa sekarang ada di luar sekarang. Ren, aku nggak bisa sembunyi dari laki-laki itu, Ren. Lo jangan ngasal-sal bokap gue. Kenapa lo nggak terima? Kenyataan seperti itu kan? Kalau lo memang nggak terima, kasih gue ke bokap lo. Gue nggak takut sama sekali. Reno, aku mohon please. Tolong bisa diam dulu nggak? Kamu yang datang sendiri ke rumahku, kamu minta bantuan aku, dan sekarang tempat ini adalah tempat yang paling aman. Ren, udah Ren, stop. Tuh, kamu nggak lihat kondisinya Hana, Ren? Gue bisa aja ngelempar lo ke bokap gue. Di situ lo bisa mati. Karena berdiri aja lo nggak bisa. Siapa bilang? Nggak bisa. Lo mau lawan dia. Ren, Lawan dia. Kalau gue nggak janji sama Arina untuk nolongin lo semua, gue geret lo sekarang di depan bokap gue. Di kaki bokap gue. Habis lo sama dia. Ren. Udah, Ren, ayo masuk. Kamu juga masuk. Terus kamu Aku tunggu di luar. sendiri ya? Iya. Kenapa kamu takut aku kenapa-napa? Nggak usah GR. Ya udah masuk. Arina, cepat masuk. Viko, tapi Aku udah janji sama kamu kan? Aku bakal lindungin kamu. Arina sekali aja percaya sama aku. Aku mau kamu juga selamat, Arina. Tadi kamu bilang aku mimpi buruk kayak kamu. jangan bikin aku nyesel khawatirin kamu. Berarti kamu beneran khawatirin aku dong? Masuk. Reno, saya tahu kamu ada di sini. Di dalam rumah ini. Keluar kamu! Jangan sembunyi kamu! Viko, apa dia baik-baik aja? Kamu khawatirin Viko, Ren.